Gunawan, Gunawan, coba saya dengar dulu deh Gunawan. Ada gimana Figmanya? Belum, masih itu. Masih ingat-ingat nggak Hari ilmu-ilmunya kira-kira? Ilmunya masih kan nggak kira-kira? lupa, ingat lupa. Kalau Nengah-nengah. dari Nida gimana? Nida? Waktu yang kemarin itu Nida nggak ikut, Kang. Oh nggak ikut? Baru ikut sekarang nih? Iya. Wah sayang, kita udah mau prototyping loh. Ya udah ya, nanti Nida ini bisa ditonton rekaman sebelumnya. Kalau dari Siap, Putri gimana? Kang. Ya, makasih banyak Nida. Kalau dari Putri gimana Putri? Iya Kang, yang pas kemarin Putri juga sempat nggak ikut Kang. Ikut juga. Wow. Wow, wah ini nggak ketinggalan berarti ya. Ya. Nanti berarti Stepan ya kirimkan lagi ya, Step ya. Untuk link rekamannya. Nah, jadi kemarin itu kita mungkin untuk Nida sama Putri ya. Jadi kemarin saya, Gunawan, Inka. Koko hadir nggak sih minggu lalu? Minggu lalu bulan lalu. Enggak mal, nggak ikut kemarin lagi ada acara lain soalnya. Ini juga sama orang sambil 2 device. Jadi paling merhatiin aja paling. Oke, sip. Jadi kemarin itu dari Gunawan, dari Inka, dari Isma tuh buat desain dan kawan-kawan lain kemarin tuh lumayan banyak, ada dari Fernandi juga, dari Ihda, cuma sepertinya belum ada ya. Jadi kita buat mock up untuk aplikasi yang kita namakan GeoLibrary, Pustaka Geografi. Jadi ini kayak semacam aplikasi untuk pencarian buku. Jadi kita kayak ada namanya jurusan kita buat aplikasi baru gitu kan. Aplikasinya berfungsi untuk perpustakaan geografi ya. Keren-kerenan dikit lah. Oke. Nah, jadi sepertinya nih kawan-kawan ini ya masih lupa-lupa ya, ingat ya? Kayak kita reminder nih. Coba ya saya tes ya. Kawan-kawan ini silahkan join Slido-nya dulu. Saya copy. Join Slido-nya. Nah, di-join dulu Slido-nya silahkan. Kita mulai. Apakah sampai mana nih kira-kira dia? Apakah apalagi yang baru-baru nih kan sepertinya belum bikin lagi yang ini nih. Nah, mungkin bagi yang baru selamat datang ya. Mungkin seluruh kawan-kawan silakan nih sudah pada join semua untuk Slido-nya. Oh, alhamdulillah. Gimana Inka, Gunawan? Sudah pada join? Putri, Nida? Halo. Halo. Oh. Sudah kan? Oke, sip. Bentar mal. Ada. Ini kayaknya lagi pada 2 device semua ya, kasihan. Aduh, mohon maaf ya. Oke, mungkin bagi yang baru ini juga ya. Mungkin ini sedikit pengetahuan singkat tentang Figma ya. Jadi biar saya juga pengen tahu sih yang dari Nida, yang dari Putri apakah sudah mengetahui apa itu Figma dan sudah pernah mencoba gitu kan. Siapa tahu sudah gitu kan ternyata, jadi nggak perlu lagi untuk nonton, langsung bisa buat kayak gini. Langsung bisa buat prototipe yang tadi ya. Oke, kita mulai ya. Nah, coba kawan-kawan silakan sebutkan Figma dalam satu kata. Apapun yang terbesit di pikiran kawan-kawan, mau dari pelatihan kemarin ataupun kayak kawan-kawan kayak ngerasa, oh Figma itu apa ya? Oh Figma itu edit. Ya, benar. Aplikasi, benar juga, tidak salah. Kemarin kita itu ya edit ya, enak tuh. Kita buat aplikasi juga kan, kita mau bikin mockup aplikasi tuh, bikin aplikasi Pustaka Library.
baru kita nyediakan UI UX juga. Oke. Ada yang masih ingat ya kira-kira UI UX itu apa? Coba saya ingin dengar dari Inka. Inka UI UX masih ingat nggak? Maksudnya singkatannya gitu Kang? Ya, singkatan dari Kepanjangan apa itu? UI User Interface ya? UX Mhm. User Experience. Sip, mantap. Benar, jadi UI itu user interface dan UX itu user experience. Oke ya. Jadi kayaknya kemarin bisa ada sesuatu yang ditangkap ya dari pemutaran kemarin ya. Oke. User interface. Oke, selanjutnya ya. Nah, kemarin nih yang ikuti pelatihan. Masih ingat nggak shortcut yang berfungsi untuk menulis kata? Untuk menulis, shortcutnya apa? Belum ada yang menjawab? T, wow. Satu orang menjawab T, sepertinya itu. Berapa? T 100 orang. Tidak ada yang jawab yang lain? Ctrl L, FNP, Shift. Oh, benar. Ya, jadi benar ya T. T itu untuk shortcut untuk menulis langsung. Oke, berikutnya ya. Ukuran yang sering digunakan dalam desain mockup aplikasi. Kemarin kita pakai kan ukurannya kan? Kita pakai terus, kita nggak pernah pakai yang lain. PX. Oke ya, itu gampang ya PX ya. Soalnya ukurannya pixel ya. Coba mungkin dari Gun, pixel itu ukurannya gimana Gun? Kira-kira Gun, ukuran pixel itu. Ketika terbesit kata pixel, apa yang dipikirin Gunawan? Citra. Nggak salah. Ya, itu memang Hmm, GIS sekali pixel dan citra. Selain itu. pixel Ada lagi? ya kamera gitu ya, pecah-pecah gitu lah, kotak-kotak. Kamera pecah-pecah gitu Gunya. Yang kayak kotak-kotak kecil. Mm-mm. Oh ya, bisa. Kalau dari Putri sama Nida pernah dengar pixel nggak? Pixel. Pernah, Kang. Pernah. Dengarnya gimana? Pixel itu apa? Ukuran gambar gitu. Ukuran gambar. Biasa kan kayak ada ukuran gambar 124 piksel, 360 piksel dan sebagainya ya? Iya, tidak salah. Kalau Putri pernah dengar pixel? Pernah, Kang. Apa itu pixel? Tempat saya nyetak buku tahunan. Oh. Oke, bukan pixel percetakan, pixel ukuran, pixel Pernah ukuran. di foto. Foto ya? Ya, foto ya. Berarti semuanya udah paham ya pixel ya, istilahnya udah ada gambaran pixel itu apa, jadi nggak usah lah saya jelaskan pixel itu apa lagi ya. Oke, jadi kalau kawan-kawan ingat, kemarin itu kan kita ada semacam sedikit kuis. Jadi ada satu kuis untuk kawan-kawan yang dari teknologi, ada satu kuis yang kawan-kawan dari konten kreasi. Kalau konten kreasi kemarin ngebuat halaman about untuk ini. Rencananya itu saya mau pasangkan juga untuk halaman about-nya. Jadi kita kayak bandingkan desain kita gitu kan. Cuma sepertinya kawan-kawan belum ada ya. Atau udah ada yang selesai halaman about-nya? Belum ya? Oke. Oke, kalau gitu yang teknologi Gunawan milih apa Gun? Tekno atau konten kreasi Gun? Nah, apa ya lupa. Kayak Waktu itu pilih apa waktu itu? bentar lupa lagi itu teh apa ya? Ya, Sana silakan. teh ini mah tekno asal. Tekno. Enggak. Kreasi. Ayo, tekno sudah. Kreasi, enggak kreasi. Berubah Gun. Iya, kreasi benar. Kreasi Kak. Inka pilih apa Inka? Tekno atau kreasi kemarin? Inka pilih apa?
pas itu dua-duanya deh. Wah, dua-duanya. Iya. Berarti yang tekno udah ini, yang kuisnya udah kayak udah dicari kah penyelesaiannya gimana itu? Nggak tahu tuh, lupa ya. Oh iya, oke. Maklum ya udah sebulan lewat ya. Udah lama lupanya. Oke, jadi kita mulai aja ya. Kemarin kan ada tiga kuis. Ini saya perbesar aja. Jangan. Saya alihkan ke halaman berikutnya. Oke. Ada 3 kuis. Ada kuis yang ini malah ketahuan sudah hasilnya. Nah, hilang. anggap kalian tidak ngeliat apa-apa tadi ya. Oke, kita mulai dari basic nih. Jadi kan kemarin itu ada 3 kuis ya. Untuk kita tuh nebak bagaimana bentuk gambar cuma dari kata-kata doang. Memang bisa. Namanya coding ya pasti bisa. Selama imajinasinya ada. Nah, gimana itu caranya? Kita masukkan ya soal kemarin ya. Soalnya, nah ini soal mudah. Nah, kemarin itu soal mudahnya kayak gini ya. Ada apa nih? Position absolute, width, height, laptop, border, box sizing, transform. Apaan itu? Nah, santai. Di sini kita akan bahas. Jadi kalau kawan-kawan karena ini bagian teknis ya, mungkin kawan-kawan konten kreasi boleh untuk mengikuti, tapi tidak usah terlalu terbawa lah oleh bahasa teknikalnya ya. Jadi ini untuk yang milih-milih teknik bagian tekniknya aja. Jadi untuk membaca kata ini disebut sebagai CSS ya kemarin seperti yang kita tahu ya di sini. Namanya itu CSS. CSS itu merupakan cascading style sheet. Cascading style sheet itu kayak huruf yang berfungsi untuk memperindah, huruf yang berfungsi untuk menggambar sesuatu. Jadi dari huruf-huruf ini itu kita bisa menghasilkan gambar sesuatu. Nggak percaya? Nih, kita buktikan ya. Cara baca CSS itu adalah baca dari atas ke bawah, jangan dari bawah ke atas, jangan dari kanan ke kiri, atas ke bawah. Jadi pertama yang kita harus baca itu apa yang dibuat oleh kodenya ini. Kita tahu kan langsung dari atas nih. Tulisannya row. Tahulah kita. Row ya pasti panah ya kan? Row kan panah. Nah, kita cari aja panah itu di sini row. Berarti kita sudah set. Nah, sudah selesai nih. Ini udah row. Nah, udah row kan? Nah, tapi ininya nih berbeda-beda nih. Nah, baru apa nih? Position absolute. Nah, ini mungkin kawan-kawan nanti kalau di mungkin 2 pertemuan lagi kita akan mungkin membahas position tuh ada apa aja sih? Gitu kan. Soalnya kan ada nanti position tuh ada yang absolute, position tuh bisa ada yang relatif, position tuh ada yang mid-centric. Itu banyak position ya. Nah, nanti kita lewati dulu yang position ini. Kemudian ada bagian width. Nah, width ini apa? Width ini bisa kita lihat sebagai lebar ya. Lebar, tapi karena row itu dia lebar, tapi lebarnya nggak bakal melebar. Gimana saya ngomongnya ya? Ya, kita coba nih ya. Ini width-nya kita ubah sesuai angkanya. 236,01. Ini siapa nambah 0,1 nih? Mana ini? 236,01. Nah, kelihatan kan? Jadi biarpun namanya width ya kan, tapi karena kita ngarahkan dia ini ke atas, dia ini nggak melebar ke samping, dia ngelebar sesuai arah ininya, arah garisnya nunjuk kemana gitu ya. Paham kan ya? Bisa lah. Height-nya 0. Nah, sudah pas height-nya 0. Left ini apa? Left ini di sumbu X-nya. Nah, maka di sumbu X-nya ini 187, ini 188 ya, kita ubah 187. Selesai. Di sini berapa topnya? Top itu Y. Sumbu Y-nya. Topnya 524. Kita masukkan 524. Sip. Nah, kalau kalian nggak percaya, ini kita udah sama nih pasti. Bagian ini, yang bagian pertama nih. Nah, kita inspect elemen. Tuh. Sama kan? Jadi dari kata-kata ini doang, kita udah bisa menghasilkan ini. Kita udah menghasilkan row ini. Nah, berikutnya lagi nih. Ada namanya border. Gimana cara kita buat border? Pertama bordernya 26 px. Border tuh ini kawan-kawan.
Jadi border itu ketebalan row-nya nih. Nah, itu kita atur jadi 26. Nah, baru kemudian solid. Solid ini jenis pewarnaan. Solid itu artinya dia warnanya tuh full, total, totalitas warnanya. Baru ini belakangnya ini kode hex. Mungkin kawan-kawan ada yang tahu kode hex itu apa nggak? Ayo, kemarin sudah kita gunakan juga kode hex itu. Mungkin dari Inka mau coba? Kode warna. Benar, kode warna ya. Jadi kode hex itu kode warna. Nah, gampangnya adalah ya, kode warnanya sudah kita ini aja kita ubah di sini. Ini kan ya, ini kan tempat ganti warnanya ya. 278865. Mah. Sudah. Nah, ini udah selesai. Kenapa? Soalnya box sizing ini border box, ini sudah border ya. Jadi border box itu ini sudah di dalam border yang tadi, udah di dalam border. Ini kalau kawan-kawan gedekan nih kayak yang tadi. Ah, tuh ada border box-nya ya, sudah ada. Itu otomatis kalau border box. Nah, transform rotate rotate-nya tuh tadi pas-pasan banget ya, kita rotate-nya langsung ke atas juga ya. Jadi min 90 degree. Ini kalau kawan-kawan tidak percaya. Nah, rotate-nya juga langsung min 90 degree. Ya, kalau tadi misalnya kita waktu bikin rotate-nya kayak gini lah. Beda kan? Ini min 24, berapa nih? Min 24, sekian, min 24,09. Nah, tapi karena pas-pasan tadi kita bikinnya langsung udah ke arah noncok ke atas gini. Nah, udah benar. Jadi jawaban nomor 1 tuh gini ya. Nah, oke, paham ya? Jadi ingat prinsip kalau membaca CSS itu baca dari atas baru ke bawah, terus. Nah, setiap codingannya tuh pasti ada arti. Setiap ini position tuh apa, width itu apa, height itu apa, left itu apa, itu pasti ada artinya. Nggak mungkin nggak ada artinya. Karena CSS itu beda ya sama Word ya. Oke. Nah, berikutnya nih, kita naikkan kita bahas soal yang medium. Soal medium itu kalau nggak salah ada di nah kan di sini. Kita copy paste aja ke halaman 2. Nah, soal yang medium sama kawan-kawan caranya ya. Baca dari atas sampai ke bawah. Ini kita hapus lagi. Oke. Pertama ada namanya rectangle. Berarti kita buat apa? Kita buat rectangle. Positionnya absolute, width-nya 119. Width, ingat. Width itu yang ditandai dengan huruf W, 119. Height-nya 130. Baru left. Tumbuh X-nya dia 128. 117. Nah, baru tinggal background. Background ini background warnanya maksudnya. Background warnanya tinggal kita ubah di sini. Sama lah ya. Ini tinggal CB1E1E. Boom. Nah, dapat nih rectangle-nya. Baru kita habis itu ada rectangle lagi. Kita buat lagi rectangle. Kita taruh aja sembarang. Karena nanti ini pasti kalau ngikuti kodenya, pasti akan membentuk sendiri. Width-nya 52. Height-nya 53. F-nya 161. Nah, Y-nya 156. Dan background-nya itu sepertinya marun muda ya. Ya, jambu muda itu kayaknya. Kode hex-nya F8 CA. Oke. Sudah. Baru tinggal ketiga lagi. Kali ini dia bentuknya apa? Elips. Kita gambarnya sembarang. Mau kayak gini kah? Atau kawan-kawan mau misal kayak kayak lagi bad mood kah, mau diputar-putar dulu kayak gini dulu kah? Nah, santai aja. Kalau kawan-kawan ikuti codingannya, pasti ini bakal jadi bener nih. Width-nya 33. Height-nya 33 juga. Left-nya itu 171. Baru top-nya 166. Boom. Nah, tinggal warnanya. Warnanya A92424. Nah, sip. Jadi ini untuk nomor 2.
untuk yang medium. Serasa gampang banget ya. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Mungkin bagian teknis nih, bagian teknis. Nggak ada ya, berarti paham-paham aja nih ya. Nah, mungkin oh ya link udah dibagikan Stefan? Link penyetorannya ya? Sudah. Nah, mungkin ini Stefan boleh dibuka beberapa link dari kawan-kawan. Udah ada yang ngumpulkan linknya? Kawan-kawan apakah ini udah ngumpulkan linknya? Belum kah? Oke ya, sambil nunggu ya. Nanti Stefan buka ya. Nah, jadi ini untuk bagian teknis ya. Gampang aja kan? Jadi nggak usah takut sama coding-coding kayak gini tuh. Ini tuh tinggal kita baca aja satu-satu, pasti ada hasilnya. Jadi nanti kawan-kawan karena yang bagian teknis itu pasti akan bertemu dengan banyak yang huruf-huruf kayak gini, position absolute, width itu kayak aduh ini banyak banget, tidak paham apa. Santai aja, santai. Baca aja satu-satu. Nanti tinggal kita nanti tahu sendiri, oh nanti bentuknya kayak gini, oh ternyata bentuknya kayak gini. Gampang ya. Nah, mungkin ini cukup ya untuk yang kuis-kuis dari yang dari lalu ya. Sekarang kita balik lagi ke proyek utama kita yang kemarin. Nah, jadi ini proyek kita kemarin kan kita sudah mau jatuh lagi nih layar laptop. Nah, jadi kan kita minggu lalu nih sudah membuat satu halaman utama yang berisi tempat pencarian buku dan satu kayak semacam menu. Jadi kalau misalnya kita klik ini, itu nanti keluar menu yang isinya ini. Nah, tapi kawan-kawan, problemnya adalah apa bedanya dengan desain pakai PPT kalau kayak gitu kan? Ya nggak sih, kalau kita cuma naruh desain gini kan bisa di mana-mana gitu. Di PPT mah bisa, di CorelDRAW mah bisa, di Photoshop mah bisa. Terus buat apa pakai Figma gitu kan, bikin akun lagi. Mending pakai CorelDRAW udah crack selesai. Gampang. Nah, ini saya tunjukkan kemampuan Figma yang tidak dimiliki oleh Photoshop, yang tidak dimiliki oleh Illustrator, yang tidak dimiliki oleh CorelDRAW, yang tidak dimiliki oleh PPT, yaitu kemampuan prototyping. Nah, mungkin kan bisa yang sudah kemarin dibuka silakan untuk ini filenya. Boleh saya tunggu dulu. Oke. Nah, jadi kawan-kawan, prototyping itu ya, gampangnya itu cara kita untuk berinteraksi dengan objek. Ini kan namanya UI nih. Ya kan, user interface penggunanya. Sementara ini kan kayak nggak ada experience-nya kan. Kita cuma dapat ini doang. Kita nggak bisa ngeliat apa-apa gini. Kayak gini doang. Nih, kalau misalnya kita mencet play nih. Play. Nanti kita terbuka tab baru kan. Nah, kita kayak cuma dapat gini doang. Kita nggak dapat apa-apa nih. Nggak usah ngapa-ngapain nih. Nah, disinilah kita buat UX-nya, prototyping-nya. Balik lagi ke yang sini. Yang ini kita hapus. Yang ini kita hapus. Nah, gimana caranya prototyping? Ini kan ada prototype di sini. Kawan-kawan tinggal klik. Nah, kan kita kayak mau pencet menu, nanti kita keluar ini. Nah, gimana kita mau keluarnya? Misalkan saya pengen dia slide in dari kanan. Oke. Nah, paham ya? Jadi, apa yang ingin kita inginkan jika kita mencet ini, nanti pengen keluar ini. Nah, kawan-kawan silakan balik lagi ke halaman tadi. Maka kawan-kawan dapat nih melihat perbedaan. Tadi kita walaupun udah ngeklik apapun itu nggak terjadi apa-apa. Kalau misalnya kita klik sekarang. Keren kan? Nah, ini namanya adalah prototyping atau real prototyping-nya lah. Ini kawan-kawan kalau misalnya kawan-kawan ikut KTI atau nanti ada mata kuliah geografi pembangunan dan ilmu wilayah yang mungkin ada suruh buat aplikasi dan kita dibuat mockup aplikasi, nah kawan-kawan pakai cara ini aja. Nah, tapi sama ya.
kan kita udah nyusun nih, udah di sini kita sudah tentukan kita ngeklik ini, nanti keluar ini. Terus gimana caranya kalau misalnya kita mau kembali? Loh, nggak mau. Nah, di sinilah kawan-kawan harus ingat, tidak semuanya itu otomatis. Ya kan? Walaupun kita pencet X terus nih di sini. Nggak mau nih, sampai kapanpun nih, nggak mau. Nah, itu tandanya kita harus siapkan lagi, satu lagi, semacam tombol baliknya. Jadi kita buat ini, di sini ya, kita pencet ini, kita mau balik itu ke sini. Saya pengennya dia slide in juga, tapi slide out lah, slide out, tapi ke arah kanan. Sehingga kalau misalnya kita lihat di sininya, set, nah, keren kan? Sekarang kita sudah bisa menggambarkan bagaimana cara kerja aplikasinya hanya dengan menggunakan arah panah doang. Buka menu, tutup menu. Buka menu, tutup menu. Gampang. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu nggak kira-kira? Dari kawan-kawan semua. Atau mungkin ada yang saya kecepatan gitu. Silakan dari Gunawan, Inka, Putri, Nida, Rizky Raihan. Baru siapa aja yang di sini? Ada Alia Yasmin? Nggak ada? Nggak ada yang ingin ditanyakan? Oke ya? Oke, sip. Kalau nggak ada yang ditanyakan berarti ini gampang ya, gampang aja ya. Nah, kalau misalnya nih kawan-kawan, ini yang perlu saya ingatkan ya. Ada namanya itu design pattern atau semacam kayak pola desain ya. Pola desain yang umum dipakai. Ini kan kayak ini umum ya. Misal kita klik, dia pasti geser nutupi layar, baru nanti kalau misalnya kita close, dia geser ngebuka layar lagi kan. Ini pola yang umum terjadi kan. Yang sering kali terjadi pada tukang desain dari UX itu adalah mereka tidak memakai ini. Bisa saja, ini kan, mereka itu tidak mau memakai yang kayak tadi ya. Nah ini, no. Nah ini, nah jadi bisa saja kita kayak, aku nggak pengen gitu dong. Ini aku pengen dia nutup gini. Nah ini kawan hati-hati. Bisa kita pengen dari atas nih biar kayak ini nutupnya di atas gitu. Kalau kawan-kawan nyoba nutup dari atas, oke, terasa. Tapi ketika misalnya ini agak aneh. Agak aneh kan? Kayak harapannya adalah kalau misalnya ini tertutup ke bawah, maka ini bakal naik ke atas lagi. Tapi karena kita maunya tadi dia yang satunya ke kanan, yang satunya turun ke bawah. Nah, itu yang menjadi permasalahan dalam desain pattern. Nanti kalau kawan-kawan mungkin kan konten kreasi nih ya, konten kreasi itu akan membahas tentang UX ya. Nanti kalau kawan-kawan bahas tentang UI UX pasti akan membahas tentang desain pattern ini. Ada banyak desain pattern. Ada alasan mengapa titik menu itu rata-rata di pojok kanan atas. Ya kan? Ada alasan kenapa titik pencarian itu pasti ada di tengah. Kawan-kawan mau cari apapun. Kawan-kawan misalnya mau cari dari YouTube atau kawan-kawan pokoknya semua hal yang berfokus pada tombol fokus, tombol yang jadi pemeran utama itu pasti ada di tengah. Tombol kamera itu ada di tengah. Tombol subscription yang misalkan kan pengen lihat video yang telah di subscription di YouTube-nya kan. Baru kawan-kawan juga misalnya lihat di Google Classroom. Kalau di Google Classroom kan tombol menu pasti ada entah di pojok kanan atas atau di pojok kanan kiri. Nggak ada pasti di tengah. Nggak pernah ada juga di bawah. Itu namanya desain pattern dan itu yang dipakai dalam desain mockup aplikasi selama ini. Oke, mungkin itu dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah paham nih? Oke ya. Ini sepertinya kawan-kawan sudah ini ya sudah bisa semua ya untuk ini ya. Oke, kalau gitu. Nah, ini coba saya kirimkan page. Tapi ini kita hapus. Nah, ini saya share ya. Anyone with the link can edit. No, anyone with the link.
How no 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 no. Oh iya, yang ini saya nggak bisa ngirimkan untuk diedit. Nah ini mungkin kawan-kawan bisa ini aja melihat ya. Jika ingin lebih interaktif gitu. Untuk Figma-nya. Silakan dibuka aja. Kalau kawan-kawan mau lebih interaktif, jadi bisa ngeklik gitu kan, bisa lebih kerasa klik-klikannya. Kawan-kawan tinggal join aja. Nah jadi gitu ya. Untuk prototyping sudah tergambar juga gimana prototyping itu baiknya gimana dan apa yang harus kita pakai ya. Jangan pakai yang sembarangan soalnya nanti hasilnya bakal jelek. Dan mungkin itu saja dulu ya karena saya belum berani untuk lebih lanjut lagi karena tadi sepertinya baru ada yang baru join di pertemuan kedua ini. Jadi mungkin kemarin belum dapat yang bagaimana apa itu plugin, apa itu auto layout dan sebagainya ya. Yang kemarin kita buat ini semua. Jadi nanti silakan aja diputar di rekaman sebelumnya atau nanti saya diskusi dengan Stefan untuk apa kita diskusi bareng lagi. Jadi diskusi bersama gitu untuk mereview. Nah mungkin saya ingin tanya juga ke kawan-kawan rencananya mungkin dari Brainzy sendiri ini akan melaksanakannya 1 bulan sekali nih. Mungkin kawan-kawan ingin melaksanakannya berapa kali sebulan gitu? Dari Inka atau Gunawan? Dari Nida? Mangga malah ikut. Oh, Gunawan ikut aja nih. Dari Nida gimana Nida? Pertemuan kemarin teh September ya. Oh, lama banget September. Aku juga itu sebulan lebih tuh. Kayaknya kalau sebulan tuh entah lupa ilmunya udah kependem lah istilahnya ya. Kalau dari Putri gimana Putri? Bebas Kang. Sorry. Gimana? Kalau Inka? Baiknya mau sebulan sekali atau mau di itu? Kalau dari Isma gimana Isma? Ada Isma nggak kira-kira ya? Isma? Bebas Kang, bebas. Semuanya bebas ngikut. Saya bisa kapan aja. Ya udah nanti saya mungkin sama Kang Stefan mungkin lebih nyarankan kayak entah seminggu sekali gitu kan. Soalnya ini ilmunya ketenggelamnya luar biasa ya dan itu agak susah banget untuk manggilnya. Seminggu sekali nanti apakah hari Rabu sore kita selalu bersama-sama gitu. Soalnya kawan-kawan, ini kalau misalnya ini ya, saya nggak bohong. Kalau kawan-kawan selesai Figma ini, andaikan kawan-kawan selesai Figma, itu kawan-kawan kayak sudah paham kan dasar-dasar dari desain untuk mobile dan itu juga dipakai desain untuk web dan nanti itu ini bocoran. Jadi nanti di tahapan selanjutnya itu kita bakal buat web. Kawan-kawan bakal punya web sendiri. Ya itu nanti kita akan belajar bersama ya cara buat webnya di situ ya. Jadi itu untuk bagian teknik, tapi nanti konten kreasi mungkin dari Mas Stefan Primanandanya sendiri nanti akan menentukan ya. Nanti kalau seminggu sekali nggak apa-apa kah? Hari Rabu sore kayak gini. Jadi ini nanti mungkin di pertemuan berikutnya sebelum ini kita refresh kembali ya yang pertemuan minggu lalu gitu. Kita refresh pertemuan minggu lalu, baru nanti kita lanjut. Semoga nanti di bulan Desember itu kita sudah mulai pembuatan website.
Kapan lagi kalian bisa buat website kan? Cuma di Brainzy aja. Oke, mungkin itu. Sekian dari saya. Ini kali ini bakal disimpan dan bakal bisa ditonton lewat YouTube-nya Ekosistem langsungnya dari YouTube Ekosistem. Jadi kawan-kawan nggak usah khawatir. Dan ini juga simple aja, hari ini cuma prototyping aja. Jika nggak ada yang ingin ditanyakan, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya kawan-kawan semua. Nanti akan diinformasikan untuk konten kreasi dan juga akan diinformasikan untuk pemastian jadwalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Akmal. pantai utara itu Sebenarnya Oke, pengen ini ya. Nanti di grup bakal ditanyain lagi untuk jadwal. Teman-teman lebih milih sekali sebulan untuk teknonya atau mungkin mau ditambah porsinya gitu. Nanti bakal dikasih formnya. Iya. Biar lebih terdata gitu. Ya, Sama mau ngingetin berarti minggu depan mungkin akan ada brain talk dan minggu depannya lagi ada pelatihan untuk brain upgrading yang konten kreasi. Baik, mungkin sekian pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pernah kejadian seperti Terima kasih Kang Stefan. abunya Fly S. Walaupun pemerintah Padahal aku mau nanya dulu tadi. daftar 5 Mau nanya apa kok? Minimal gimana sih caranya nerjemahin hasil survei kan dari suatu produk gitu yang belum ada prototypingnya gitu buat menjadi atau ke bawah angin apa gitu ya. namanya Atau misalnya jadi minimum viable kalau produknya hujan nggak ditutup jadi ke yang bawah Ini kok air ke suaramu tenggelam kok sama suara backgroundnya. kalau misalnya tenggelam tenggelam. Ini kedengeran nggak sekarang? operasi tentu Enggak. akan menjadi sulit gitu ya. Tapi kan poinnya adalah Gimana ya? sebenarnya cukup Bar kecilnya bar. itu PLT batubara bahwa misalnya banyak PLT batubara berada di lokasi bencana Kedengeran nggak? sudah jelas. Nah, kedengaran. Ya gimana sih mal caranya nerjemahin hasil survei nih dari suatu produk yang masih belum ada prototypingnya gitu buat ngejadiin sebuah MVP. Atau MVP kan mal? Kalau yang apa? MVP Yang apa kok? yang belum ada prototypingnya buat ngejadiin sebuah MVP. Oh. Ya ini bisa. Gimana cara nerjemahin buat survei Yang hasil belum survei? Dari hasil surveinya survei apa dulu Pak biasanya kan? Soalnya beberapa itu nggak perlu prototyping ya. Seperti contohnya kalau misalnya kita hasil survei kayak dari yang berhubungan dengan geospasial ya, itu ArcGIS ada langsung menyediakan buat WebGIS ya. Ya dan itu memang target kita. Jadi memang itu WebGIS sudah tersedia. Oh jadi ngarahnya ke situ mal. Kalau kita Ya. Jadi prototyping itu kayak buat proyek besar berkelompok biasanya. Atau proyek yang lama dia bikinnya. Jadi kita nggak bisa bikin dalam berapa misalnya sebulan gitu, nggak bisa, kita harus bikin dalam setahun 2 tahun gitu kan. Itu fungsi prototyping buat nunjukkan ke orang. berarti kita harus ngelakuin riset yang maksudnya lebih jelas gitu ya, lebih fundamental lah. Ya kalau misalnya kita pengen kayak pengen betul-betul jadikan nih. Itu riset lebih lanjut. Kalau misalnya kayak cuma gambaran dasar ya prototyping lah. Kalau kita mau Oke. Ngerti. Siapa orang kemarin nggak join yang pertama. Nah, itu bisa santai aja ditonton. Ada recordnya Mas Stefan kok. Oke, nanti aku coba dah. Oke, makasih banyak kok. Oke, normal. Atur nuhun.